Inara juga menemukan titik terang usai adanya gugatan perceraian yang dilayangkan Virgon untuk dirinya. Kini hal tersebut justru membuat sebuah perubahan yang begitu besar dalam perjalanan hidup Inara Rusli. Wanita yang kini telah dikaruniai 3 anak itu diketahui sudah cukup lama meninggalkan pekerjaannya demi memfokuskan diri menjadi ibu rumah tangga. Berbanding terbalik dengan sekarang, Inara yang sempat dirundung oleh kesedihan usai harus rela melepas cadar, kini nampaknya telah bangkit dari keterpurukannya setelah merasa terkungkung lantaran harus berjibaku dalam permasalahan rumah tangganya dengan Virgon. Kendati hal tersebut kian pelik, Inara nampaknya menyikapi kejadian tersebut sebagai acuan untuk dirinya agar menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Memutuskan untuk kembali bekerja demi ketiga anaknya, Inara pun terlihat meluapkan kebahagiaan sebagaimana dirinya merasa bersyukur atas karunia di balik masalah yang kini harus dihadapi olehnya. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Inara usai kembali terjun ke dalam dunia kerja? Assalamualaikum, Masya Allah, ternyata balik lagi kerja itu excited banget sih, memang capek, tapi ternyata seasik itu gitu, bahagia banget, bisa akhirnya merilis emosi, merilis kita punya energi yang sempat terkungkung gitu. Jadi kalau dan aku ternyata selama ini tuh salah gitu, aku pikir dengan aku mengalami semua kejadian akhir-akhir ini tuh kayak dunia itu berakhir gitu, ternyata enggak ya, Masya Allah, ternyata begitu banyak berkat yang datang terus menerus gitu, dan semakin besar, semakin banyak gitu, mengganti segala kehilangan yang kita alami, Masya Allah, tabarakallah. Jadi begini, aku memutuskan untuk kembali kerja kan, demi anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Bismillah, saya buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semua yang Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Tundukkan pandangan, pakai lagi kayaknya. Ada rasa berat hati nggak melepas nikah? Nah, berarti sudah siap mental untuk ini Umi Jordan nangis nih. Ini gimana nih? Dia udah belum. Doakan kita. Karena dia masangin dulu. Sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa berdekap lagi. Doakan juga dengan hubungan rumah tangga Ina baik-baik saja. Ini ujian yang harus dilewati. Apapun solusinya nanti mungkin tetap bersama ataupun berpisah, itu adalah yang terbaik dari Allah. Betul nggak, Dok? Betul. Berarti kesiapan mental Ina udah kuat banget, termasuk dengan bulian-bulian nantinya. Pasti akan ada kan? Insya Allah. Bulian itu nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak-anak saya, itu aja. Sekarang aku mau berusaha untuk mandiri, aku mau kembali kerja lagi demi anak-anak aku, demi ngasih nafkah mereka, supaya mereka juga tetap bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan pendidikan mereka sampai jenjang yang lebih tinggi tanpa harus bergantung sama siapapun, termasuk sama ayahnya mereka sendiri. Inara yang kini nampaknya sudah mulai terlihat tegar, namun kabar gugatan cerai antara dirinya dengan Virgon nampaknya mulai memasuki babak baru. Sebelumnya, Inara yang sempat berjuang mempertahankan rumah tangganya melalui tahap mediasi, kini justru berbalik sikap untuk melawan dalam mengungkap kebenaran. Inara yang sempat yakin bahwa dirinya berada di posisi yang benar, tak pelak mengundang simpati dari banyak kalangan
dan salah satunya berasal dari pengacara ternama Hotman Paris Hutapea. Melalui unggahan Dr. Richard Lee, tak segan-segan pengacara berdarah Batak itu pun menyatakan akan siap membantu Inara di balik proses hukum yang kini tengah berjalan. Lantas, seperti apakah pengakuan Hotman yang mengaku siap turun tangan demi membantu Inara dalam menjalani proses hukumnya dengan Virgon ataupun Tenten? Ayo, jangan khawatir. Ada Richard dan Hotman, oke? Ya? Oke. Bang Hotman bilang jangan khawatir, kalau ada apa-apa Bang Hotman yang bantuin Ya. katanya. Tuh. Thank you, Bang Hotman. Ini sobat gua nih, sobat party nih. Jadi tenang aja, ya. Apa? Ini di bandara nih, di bandara. Mau terbang, ya? Mau ke Jogja ya? Iya. Safe flight, safe flight. Oke. Ina jangan khawatir ya, kalau ada apa-apa pokoknya siap bantu semuanya. Ya. Yeay, senangnya. Oke. Semangat ya. Bye. Bye. Thank you, bye-bye. Bye. Bukan hanya Hotman Paris, banyak orang yang mau bantu dia. Jadi sekarang itu ya, dengan viralnya berita kemarin Inara mau bekerja mencari nafkah buat anak-anaknya, itu banyak mendatangkan simpati daripada orang-orang baik. Ya, masalah ini hikmahnya mungkin ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi solusi dari semua permasalahan ini. Saya berharap permasalahannya Inara dan Virgon tidak berlanjut ke pengadilan, tapi diselesaikan secara kekeluargaan aja. Cuman kita doain aja dia baik-baik saja, dapat rezeki yang berkah, yang berlimpah, yang halal, yang mudah, sehingga dia bisa bekerja di rumah. Dan buat teman-teman ya, pengusaha-pengusaha muslim yang punya produk yang mau di-endorse, bisa mungkin dibantu gitu aja. Jadi gini, ini kan kita sama-sama advokat, kita sejawat dengan Bang Hotman Paris, apalagi beliau adalah senior kami ya. Jadi saya rasa Bang Hotman Paris mungkin dia spontan ketika ditanya oleh Dr. Richard. Sepertinya seperti itu, karena saya tidak membaca dan tidak melihat sama sekali tentang ceritanya, cuman ya ada berita begini yang dimasukkan di dalam podcastnya Dr. Richard Lee. Saya rasa Bang Hotman Paris itu dia kan advokat senior, dia tahulah tentang ration d'etre, mengapa advokat secara etis dilarang menawarkan diri kepada klien gitu, karena advokat itu merupakan profesi yang mulia, officium nobile. Jadi saya rasa Bang Hotman itu paham lah dengan itu. Yakin kalau Bang Hotman itu serius dalam berbicara ini. Beliau kan banyak perkara, apalagi ini perkaranya kayaknya ya masalah kayaknya nggak level lah dengan Bang Hotman. Apalagi beliau kan banyak perkara. Ini aja saya aja nih, perkara ini banyak yang lebih ke tim kami, tim saya. Kebetulan saya juga lagi sibuk menanganin perkara yang lain. Jadi ya adalah sedikit kita kasih advice, karena ini kan kita teamwork gitu. Jadi saya rasa Bang Hotman paham lah dalam hal itu. Belum kasus ini rame, itu Inara yang datang ke sini ya dengan ibunya. Pengacara kan berbeda-beda cara-caranya, nggak mungkin si A si B itu sama, tapi tujuannya sama, membela kliennya. Apapun ceritanya, apapun ini, mereka akan membela kliennya. Inara kan ikut aja, kan yang memutuskan cerai bukan istri tapi suami kan. Ya kalau Inara pengen rujuk, pengen damai, pengen baik, pengen semuanya adem ayem aja, ya saling memaafkan, saling memperbaiki diri, itu keinginan terakhir dari poin mediasi yang aku sampaikan kepada Bang Virgon. Tapi ternyata Bang Virgon kan menjawab tidak ada jalan kembali kan, no way back katanya. Semoga Allah yang menentukan nanti hasilnya. Apapun nanti hasilnya pasti yang terbaik. Siap. Baik, rujuk juga baik. Kalau seandainya pernikahan tidak lagi saling membahagiakan, maka solusinya adalah bercerai. Dan itu bukan maksiat, itu halal. Tapi ini nggak ada omongan nggak usah kayak. Oh, ada kemungkinan, kenapa enggak? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tapi misalnya sendiri Pak, Ya nggak apa-apa. Iya. hukum apakah boleh kayak kita melepas sadar membiayai pendidikan keluarga? Iya, kita doakan aja. Kita doakan aja Ina ya. Mudah-mudahan Ina bisa bercadar lagi.
Mudah-mudahan dia bisa kembali istiqomah bercadar lagi. Kan tadi story-nya gitu, Ina minta doa supaya dia suatu hari bisa mapan lagi, bisa tenang, kemudian dia bisa memakai nikab lagi.